Perkenalkan, nama saya Hendry dari kelas RPL 11. Di sini saya akan menjelaskan tugas bab 3 halaman 139. Untuk soal pertama, ketika mendesain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah, untuk jawabannya D, kombinasi huruf abjad dari A sampai Z, dan jawabannya ada di halaman 105. Untuk soal kedua, pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah, untuk jawabannya adalah D, varchar, dan jawabannya ada di halaman 106. Untuk soal ketiga, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin atau JK pada tabel siswa adalah, untuk jawabannya B, char, dan jawabannya ada di halaman 108. Untuk soal keempat, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru, atribut yang domainnya dapat diatur menggunakan constraint check-in adalah, untuk jawabannya adalah A, jenis kelamin. Soal kelima, pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah, untuk jawabannya A, NIRS, dan jawabannya ada di halaman 107. Untuk soal keenam, pada tabel pelanggan terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai alamat email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok digunakan untuk atribut email tersebut adalah, untuk jawabannya E2, dan jawabannya ada di halaman 109. Untuk soal ketujuh, pada DBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, dan toko C. Jika Anda ingin menambahkan semua tabel ke basis data toko A, perintah SQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah, untuk jawabannya A, use toko A. Untuk soal ke-8, statement SQL akan mengatur, untuk jawabannya B, nilai di atribut silinder hanya 1000 dan 5000. Untuk soal ke-9, pada tabel guru di basis data sekolah, manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan constraint check between? Untuk jawabannya adalah A, gaji. Untuk soal ke-10, constraint yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak dapat mempunyai nilai yang sama adalah, untuk jawabannya B, unique, dan jawabannya ada di halaman 67. Untuk soal pertama esai, tuliskan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan tipe data char. Jawabannya ada di halaman 19 dan jawabannya adalah ID pegawai, jenis kelamin atau JK, dan kode pos. Untuk soal kedua esai, kapankah constraint check-in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Dan jawabannya adalah, digunakan untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan memenuhi persyaratan. Contohnya seperti memastikan bahwa usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Untuk contoh atribut adalah jenis kelamin, umur, dan gaji. Soal ketiga esai, sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Jika uang sekolah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: kelas 10 250.000, kelas 11 300.000, dan kelas 12 350.000. Tuliskanlah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan constraint yang diperlukan untuk atribut tersebut. Dan jawabannya, yang pertama, create database pembayaran SPP, lalu use pembayaran SPP. Selanjutnya kita create tabel pembayaran, lalu masukkan di dalamnya ID pembayaran integer 11 atau increment, nama underscore siswa varchar 255, lalu ada kelas varchar 255, atau pembayaran integer 11, dan primary key di dalamnya ID pembayaran. Lalu selanjutnya kita insert into pembayaran, di dalamnya ada nama siswa, kelas, dan pembayaran. Lalu value-nya habis itu kita isi. Untuk namanya ada Bruce, RPL 10, ada pembayaran 250.000. Lalu selanjutnya ada James, RPL 11, dan pembayarannya 300.000. Dan yang terakhir ada Morgan, dari RPL 12 ada pembayarannya 350.000. Soal keempat esai, tentukanlah domain, tipe data, dan constraint yang sesuai untuk tabel pegawai tersebut. Untuk jawabannya ada di halaman 107 sampai 109, dan jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk atributnya ID pegawai, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, dan telepon. Dan tipe datanya char, varchar, det, varchar. Ada untuk domainnya, ID pegawai, nama lengkap pegawai, laki-laki atau perempuan, kota tempat lahir, pegawai, pendidikan terakhir, alamat pegawai, kota tempat tinggal, nomor telepon, dan alamat email. Ada untuk constraint-nya ada primary key, required, check, required, dan unique. Dan yang terakhir juga required dan unique. Untuk soal esai terakhir, tuliskanlah kode DDL untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4.
Yang pertama-tama create database data pegawai dan use data pegawai. Selanjutnya kita create tabel pegawai. Di dalamnya kita isi ID pegawai integer 11 primary key. Lalu nama lengkap varchar 30, jenis kelamin char 1. Lalu di sini ada tempat lahir varchar 30, tanggal lahir date, pendidikan varchar 10, alamat varchar 30, kota varchar 30, telepon varchar 15, dan yang terakhir email varchar 30. Sekian dari penjelasan tugas saya hari ini. Terima kasih.